Halo sobat-sobat semua, bertemu lagi dengan saya Coach Himawan ya. Hari ini kita topiknya ini membahas buku atau review buku ya. Untuk hari ini kita akan bahas buku yang luar biasa, judulnya Unfair Advantage, penulisnya Robert Kiyosaki. Saya mau cerita sedikit kenapa buku ini menjadi pilihan saya bagi sobat-sobat semua. Pertama, unfair advantage sendiri pengertiannya adalah keuntungan yang tidak adil yang didapat oleh orang yang sukses atau pengusaha yang sukses dan berkesinambungan dibandingkan yang tidak. Jadi artinya di sini dia akan membahas 5 topik. Yang pertama mengenai pengetahuan yaitu financial dan bisnis, yang kedua mengenai pajak, yang ketiga mengenai hutang, yang keempat mengenai resiko, dan terakhir kompensasi. Nanti kita akan bahas lebih detail ya satu-satu bagian. Tapi poinnya dari 5 pengetahuan atau 5 keuntungan yang tidak dimiliki oleh orang yang gagal atau pengusaha yang gagal, inilah bagi Anda pengusaha, Anda minimal harus tahu. Kalau masalah penerapan teknisnya dan lain-lain nanti ada di video-video berikutnya. Tapi poinnya secara prinsip, Anda harus tahu komponen-komponen faktor-faktor apa yang menyebabkan Anda bisa menjadi pengusaha yang sukses dan berkesinambungan. Ya, yuk kita mulai. Ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Ya, yang pertama itu dia bahas mengenai pengetahuan. Pengetahuan di sini ada 2, baik pengetahuan finansial dan pengetahuan bisnisnya ya. Pengetahuan finansial, Kiyosaki dari awal dia bertanya atau dia mengidentifikasi kurang lebih sikap para pengusaha itu ada 3 ya terhadap kecerdasan finansial yang dia disebut di sini. Pertama, nggak ngambil tindakan apa-apa, atau bahasa kita itu ya masa bodoh lah, yang penting bisnis saya jalan. Nah, dan ini banyak sikap ini diambil katakanlah para pengusaha yang konvensional ya. Konvensional dalam arti udah saya pagi bangun saya buka toko, saya jalan, yang penting hari ini saya ada jual, besok mungkin saya pulaan lagi. Mereka tidak terlalu memikirkan kira-kira ke depan kalau saya ingin misalnya buka cabang, saya ingin punya toko baru lagi, atau saya ingin mengembangkan bisnis saya jauh lebih besar, bagaimana langkah-langkah ke situ mereka nggak tahu mikirkan. Ya udah pokoknya apa ada. Yang kedua, ketika Anda sangat mengandalkan kepada yang disebut dengan pakar. Wah, siapapun lah ya pakar ini. Jadi udah pokoknya Anda serahkan ke pakar, selesai. Bahkan Anda nggak mau tahu, pokoknya kan tahu beres ya kan, sudah ada pakarnya. Nah, tapi ada sikap ketiga, dan sikap ini yang saya sangat dukung ya, sahabat-sahabat semua, yaitu Anda bertanggung jawab terhadap pendidikan finansial dan pengetahuan atau pengembangan bisnis Anda. Jadi Anda tidak sekedar apatis ya, sekedar tidak melakukan apa-apa, atau Anda serahkan semua kepada pihak manapun itu yang disebut pakar, Anda tahu beres, yang ujung-ujungnya kadang nggak beres ya. Nah, yang ketiga, Anda bertanggung jawab, Anda mengupgrade diri Anda terhadap dengan tujuan untuk pengembangan bisnis Anda. Nah, di sini Kiyosaki menawarkan beberapa hal, tapi kita nggak akan bahas semuanya ya. Saya ambil beberapa hal yang penting lah ya. Kalau dari sisi finansial, yang paling penting itu salah satunya Anda mengerti cash flow. Ya. Banyak saya lihat sekarang ini para pengusaha milenial sangat menganggap remeh mengenai cash flow. Yang ada di otak para pebisnis ini biasanya, udah saya punya project, saya bikin produk, kira-kira produk ini akan menghasilkan apa? Tetapi dalam proses itu mereka tidak terlalu katakanlah fokus kepada kira-kira bagaimana mengenerate income-nya, sehingga nanti sebenarnya secara finansial, secara cash flow mampu untuk ini berjalan ya. Saya ambil contoh. Salah satu yang ingin saya sampaikan adalah mengenai sunk cost atau biaya yang hilang, biaya tenggelam. Kalau Anda belajar di akuntansi,
Ya, kita nggak usah ngomong definisi lah, yang penting prinsipnya. Sunk cost itu apa? Yaitu satu biaya yang ketika Anda keluarkan sudah hilang. Hilang dalam arti Anda tidak bisa ambil lagi biaya itu. Dia beda dengan investasi. Kalau Anda mau investasi, investasi dia tidak masuk dalam sunk cost. Karena apa? Ketika Anda berinvestasi dengan jumlah modal atau uang tertentu, kita bisa berharap bahwa nanti ada pengembaliannya. Nah, yuk kalau ambil contoh, Pak, apa itu biaya sunk cost? Simpel saja. Misalnya Anda melakukan perjalanan. Ya, ketika Anda melakukan perjalanan dan ternyata itu membutuhkan biaya besar sekali, ya, dalam waktu ketika tidak bisa ada korelasi secara langsung dengan bisnis Anda, ya udah itu dia akan menjadi sunk cost dan biaya itu hilang sudah. Kedua, apalagi Anda melakukan promosi tapi promosinya keliru, ya. Ketika Anda sudah mengeluarkan biaya dan ternyata biaya untuk promosi atau marketing itu jumlahnya cukup besar tetapi tidak ada efek langsung kepada mengenerate income, untuk mendapatkan income, maka ia juga menjadi sunk cost. Nah, pengetahuan dasar seperti ini menurut saya para pebisnis harus benar-benar tahu, sehingga ya cash flow Anda menjadi tidak terganggu. Nah, ketika kita ngomong cash flow, Anda ngomong, Pak, teknisnya seperti apa sih? Nanti Anda bisa lihat linknya, kita ada bahas video khusus mengenai cash flow. Saya lanjut lagi mengenai cash flow ini. Saya lihat dari pengalaman saya memberi coaching, yang memberi seminar, workshop, ya, banyak sekali pertanyaan dari para pengusaha mengenai cash flow ini, terutama kaitannya dengan begini, kenapa ya Pak, saya udah jalan bisnis, kelihatannya nih penjualannya oke-oke saja, lancar-lancar saja, bagus penjualannya, tapi setelah jalan beberapa waktu, kok cash flow saya, artinya saya nggak pegang uang. Ketika saya mulai mau beli modal, membeli barang persediaan atau yang lain, tiba-tiba saya nggak ada uang ini. Ada apa di situ? Dan itu menurut saya banyak yang dialami para pengusaha. Kalau menurut saya di situ ada dua hal ketika Anda belajar cash flow nanti. Kata kuncinya adalah di cash flow operasional. Jadi secara operation, ya, ketika Anda mulai mau misalnya bayar hutang, Anda beli stok baru, Anda ada biaya-biaya yang sifatnya sudah fix, Anda bayar karyawan, bayar listrik, dan lain-lain, maka pada saat itu kan Anda butuh cash flow. Anda baru sadar ketika cash flow-nya tidak ada. Nah, coba Anda lihat lagi, kira-kira ya, apakah secara operasional itu apa? Ketika Anda jualan, ya, ketika Anda memberi kredit kepada pelanggan Anda, berarti dia masuk ke piutang. Bisa jadi piutang Anda ada yang macet, bisa jadi piutang Anda sudah ada jatuh tempo tapi belum ada yang bayar. Tadi kita udah bahas mengenai pengetahuan mengenai finansial. Nah, sekarang pengetahuan bisnis Anda sebagai pengusaha yang ingin sukses juga sangat penting. Dalam perjalanan saya memberi coaching, ya, beberapa waktu ini saya selalu menemukan pertanyaan yang seperti ini. Contoh, Pak, kenapa ya bisnis kami ini mandek? Mandek ini artinya bisnis Anda itu sedang mengalami krisis. Krisis artinya ketika sebenarnya sudah ada dalam planning lah. Anda sudah melihat bahwa saya ingin berkembang, saya ingin nambah cabang, saya ingin buka pabrik baru misalnya. Tapi Anda merasa nggak berdaya, Anda merasa nggak punya kekuatan untuk melangkah ke situ. Nah, setelah saya tanya, salah satunya, ya, saya selalu bilang bahwa benar nggak Bu, Pak, bahwa Anda ini kehabisan waktu sebenarnya. Oh betul Pak, saya tuh bahkan bisa bekerja itu dari jam 5 sampai jam 7 malam pulang. Tapi saya merasa capek, saya merasa secara waktu saya sudah habis untuk perusahaan, tapi tetap aja nggak bisa kembangkan. Nah, kenapa? Nah, itu dimana sebenarnya jawabannya begini. Anda harus tahu sebenarnya dalam siklus hidup perusahaan,
ya, bukan siklus hidup produk ya, siklus hidup perusahaan. Sebenarnya posisi perusahaan Anda tuh di mana? Apakah startup, artinya masih bayi baru mulai, atau dia sudah di remaja ya, juvenile, sudah mulai mandiri tapi belum mandiri banget, atau Anda sudah melewati masa itu dan menjadi perusahaan yang dewasa. Nah, tiap tahap ini ya memang teknisnya nanti Anda bisa masuk ke link saya yang membahas mengenai siklus hidup perusahaan ya. Di situ saya jelaskan detail. Tapi artinya ketika Anda tidak tahu posisi Anda di mana, jangan harap Anda bisa tahu solusinya. Jadi sebenarnya ini sama juga dengan kita jadi tahu masalah kita di mana, baru kita bisa cari solusinya. Salah satu yang paling banyak, ini hanya contoh ya, salah satu tahap yang paling banyak yang saya temukan perusahaan yang masih di masa-masa remaja, masa-masa juvenile, belum menjadi perusahaan dewasa. Cirinya apa di situ? Belum ada dua komponen yang menentukan perusahaan menjadi dewasa, yaitu sistem dan tim. Yuk kita balik lagi tadi yang waktu ibu yang bertanya ke saya, Pak, kami mau berkembang tapi kok nggak bisa ya? Kok waktu saya full sudah di perusahaan tapi mau berkembang nggak bisa? Kenapa itu bisa terjadi? Karena Anda tidak kuat di level middle manajemennya. Apa yang terjadi? Di level bawah, manajemen bawah, selalu berhubungannya dengan Anda yang ada di level atas atau top manajemen. Jadi ada masalah di operasional, balik ke Anda. Masalah di yang lain-lain lah ya, mengenai mungkin ada, kalau Anda punya sopir, mungkin bagian packing atau apa, selalu balik ke Anda. Bagian pengiriman balik ke Anda. Anda pasti capek. Dan ketika itu terjadi, tidak mungkin Anda akan bisa berkembang atau menjadi perusahaan yang dewasa. Kenapa? Karena full waktu Anda, tenaga Anda fokusnya ke memperbaiki yang sifatnya operasional ini, yang harusnya Anda sudah punya middle management, di mana nanti middle inilah yang berperan untuk mengatasi ini. Sehingga waktu Anda sebagai top manajemen atau CEO itu, Anda bisa dedikasikan waktunya untuk berpikir yang sifatnya strategis, yang sifatnya untuk bagaimana pengembangan perusahaan, bagaimana pengembangan produk, bagaimana pengembangan cabang. Kalau Anda punya pabrik baru, bagaimana cara untuk memulai dan lain-lain. Nah, sebenarnya nanti CEO itu, atau mungkin Anda kalau posisinya owner, Anda lebih berperannya di situ, bukan lagi di yang sifatnya operasional. Ingat, berarti kalau Anda di posisi itu, Anda belum menjadi perusahaan yang dewasa. Anda masih posisinya sedang berjuang. Nah, kalau Anda sudah tahu itu, berarti Anda sudah tahu solusinya apa. Solusinya membentuk tim middle management. Ini bisa cepat, bisa lama, ya, tergantung Anda. Tapi minimal sekarang Anda jadi kelihatan lebih jelas. Oh, penyebabnya ini, penyakitnya. Oh, solusinya akan begini. Berarti sekarang Anda konsentrasi bekerja atau meluangkan waktu Anda untuk mencari solusi ini Anda jalankan supaya nanti tim Anda jadi di middle-nya, pelan-pelan baru nanti krisis yang saya bilang mandek tadi akan mulai teratasi ya. Nah, kalau Anda ingin tahu detailnya nanti lihat di video link itu ya. Nah, jadi itu sobat-sobat, kurang lebih di bab pertama yang dibahas oleh Kiyosaki itu, Anda harus punya pengetahuan finansial, pengetahuan bisnis ya. Sampai ketemu di bab berikutnya. Bagi Anda yang merasa bahwa video ini penting dan perlu, subscribe dan Anda bisa share. Terima kasih.